واحفظنا واحفظهم واطبنا وطب بهن ولا نتي الشفاء من كل داء والأمر سكم سوسن من أوصن الشفاء سوسن الآم الحبيب علي زين العابدين بن محمد بن محسن السجار سيد عثمان بن حسين بن شهاب سيد حسين بن علي بن شهاب الشريفة فاطمة بنت حيدر الجفري وأخينا سليمان بن عبد المجيد وكل من أوصنا بالشفاء من إخواننا أصحابنا أحبابنا الله يشفيهم شفاء نجد شفاء لا يغادر سقما ولا ألما إن الله يتناهم وطلبنا وطلبهم إن الله يأمن ويكم لطف جود كرمه رزقنا التقوى والاستقامة يختم لكم سن خاتم فيه خير من عافية إلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين معاشر الحبائب حبابات حاضرين حاضرات إخوان أخوات رحمنا رحمكم الله جماعة مجلس تعليم di kediaman Al-Habibul Barakah Al-Habib Muhsin Habib Muhammad bin Muhsin As-Segar yang lebih akrab kita panggil dengan panggilan Habib Ci Wasbadah rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukur ya rabbana, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia, inayah, taufik dan hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita mampu kembali berkumpul di majlis yang penuh berkah ini walaupun dibarengi dengan suasana yang sejuk, hujan turun gerimis, namun alhamdulillah tidak menjadi penghalang yang berat untuk kita mampu hadir di tempat yang penuh berkah ini. Masyaallah habaib hubabat hadirin hadirat ikhwan akhwat rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah masuk tanggal 13 daripada bulan Jumadil Ula. Tanggal 13 bulan Jumadil Ula, dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini kita masuk tanggal daripada tanggal 14 daripada bulan Jumadil Ula. Beruntung orang-orang yang hari ini sempat melakukan puasa, mudah-mudahan diberikan Allah kemampuan untuk bisa puasa Ayyamul Bait dengan sempurna mulai tanggal 13 hari ini, dilanjutkan besok ya, yang besok Senin Kamis bisa digabung dengan niat Senin ke Kamisnya, lalu dilanjut dengan puasanya lagi pada hari Jumat, 3 hari berturut-turut tanggal 13, 14, 15 daripada bulan Hijriah. Ma'asyarul ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam sehat dan afiat, dan mungkin ada di antara kita yang hendak hadir dan ada uzur dengan hujan ini. Mudah-mudahan Allah tidak mengharamkan pahala dan keberkahan majlis ini untuk mereka semua, dan insyaallah keberkahan pun mereka dapatkan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Masyaallah habaib hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Adhkar Imam Nawawi Ad-Damsyiki rahimahullah taala, masih dalam seputar pembahasan tentang kalimat-kalimat yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kita ucapkan, baik diperbolehkan dalam anah hukumnya mubah ataupun yang mungkin hukumnya sunnah, dan yang tidak diperbolehkan boleh jadi hukumnya makruh atau bisa mencapai pada derajat hukum yang dikatakan haram. Begitu panjang penjelasan Imam Nawawi tentang urusan ucapan, masalah lisan ini. Sampai hari ini belum selesai pembahasan kita, masih tentang ucapan-ucapan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Terakhir yang kita bahas kemarin yaitu larangan dalam bentuk makna larangan yang diharamkan bagi seorang untuk bercerita tentang perihal keburukan yang dia lakukan
yang sebetulnya orang lain tidak mengetahuinya. Orang seperti itu dikhawatirkan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini boleh jadi terjadi dikarenakan kebodohan, dia tidak tahu, boleh jadi karena kesombongan, boleh jadi naudzubillah karena suatu kelalaian yang dia lakukan, yaitu orang melakukan suatu perbuatan dosa yang mana perbuatan dosa ini tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya sendiri atau hanya orang tertentu di tempat tertentu. Tapi ketika dia bertemu orang lain, maka dia bercerita tentang perihal apa yang dia lakukan tadi malam, kemarin, atau dalam makna memang hadis ini menceritakan semalam, namun makna ulama mengatakan artinya kapanpun itu dosa, maksiat, kesalahan yang pernah kita lakukan, entah minggu lalu, sebulan lalu, setahun yang lalu, atau mungkin sekian tahun yang lalu, kita pernah melakukan satu jenis maksiat atau jenis dosa, maka janganlah pernah kita untuk mengungkapkan, menceritakannya itu, apalagi Allah sudah menutupi dan kita telah meminta maaf dan Allah mengampuni dosa kita. Kita ulangi daripada hadis tersebut yang kita baca kemarin terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil mudarin amin. Wa rawina fi sahih Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini sanadnya bersambung dengan sahabat Rasulullah mulia Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata. Apa itu ucapan Rasulullah? Kullu ummati ma'afi illa al-mujahirin. Setiap umatku akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan maaf, akan mendapatkan keselamatan, kecuali al-mutajahirin, kecuali orang yang menampakkan terang-terangan. Dalam hal apa itu? Menampakkan terang-terangan kemaksiatan yang dilakukan. Artinya kalau ada orang sengaja nampakkan maksiat depan wong, tak puasa depan wong, dengan tampang rasa beban, buka aurat depan wong, rasa bangga, bahkan dia ngasa dirinya bagus, makan duit haram, dia bangga ngasa usahanya jaya berkat duit haram tadi, mabuk depan wong, misal berzina depan wong, dan seterusnya. Maka orang tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Dia tahu gawe dia jahat, gawe dia dosa, gawe dia itu buruk, dikutuk, dilaknat, ditentang, dilarang oleh syariat, tapi dia lakukan dengan bangga, dengan bangga hati terang-terangan. Nah, orang seperti ini sulit untuk mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah mampu memberikan maaf tersebut. Namun ada yang seperti itu tapi bukan langsung mutajahir, nampakkan dosa di depan orang banyak, tidak. Namun Rasul mengatakan ayya'mala rajulun dalam bentuk wa inna minal mujaharah, dan termasuk daripada kelompok orang yang terang-terangan menampakkan dosa dan maksiat itu. Kalau tadi jelas kan, nampakkan dosanya, maksiatnya, entah lewat Facebook, entah lewat WA, entah lewat secara terang-terangan langsung atau media sosial atau apa. Ada lain, dia tidak menampakkan saat dia bermaksiat, tidak. Wa inna minal mujaharati, dan sesungguhnya termasuk kelompok orang yang tergolong, dihitung sama dengan orang tadi, kelompok tadi, ayya'amala rajulu bil-laili amalan summa yusbihu. Seorang melakukan dosa semalam atau kemarin atau minggu lalu atau sekian tahun yang lalu, waktu yang sudah cukup lama. Di sini dipesan contoh Rasulullah semalam. Summa yusbih, lalu besok pagi, semalam dia bergawe maksiat, semalam dia melakukan kemungkaran, tidak ada orang tahu, orang kampungnya tidak tahu, kawannya tidak tahu, dia melakukan dosa itu. Lalu pagi hari dia berkelakar, bercerita, kalau semalam aku macam ini, semalam aku melakukan ini. Nah, ini sama baik dengan seakan-akan dia ketika melakukan itu dia tampakkan depan orang banyak, seakan-akan dia melakukan dosa itu dengan orang banyak. Nah, ini kadang-kadang seperti yang pernah kami sampaikan, ada orang-orang yang karena kebodohan dia cerita, padahal dia sudah jadi orang baik, dia sudah hijrah, agak muka cerita kelakar ya. Iya, zaman kita muda dulu tuh. Nah, padahal tua ni. Zaman kita muda dulu masih nggak antum. Zaman masih si anu jadi camat dulu. Cula pelurahnya si anu. Di kampung itu, kita dak siang dak malam mabuk. Orang lain tak tahu dah. Orang tahu sudah kiai dah ni. Padahal belum. Cuma sakingnya tadi sudah buat apa? Nah, muka cerita lama. Jangan. Allah sudah nutupi, sudah lama itu. Ataupun yang baru semalam. Sama, pokoknya kapanpun kejadian itu sudah lewat, entah semalam, entah kemarin, entah seminggu, sebulan, atau sekian tahun yang lalu.
Tak ada orang tahu tapi dibuka. Nah ini haram hukumnya. Haram hukumnya. Kalau wong itu muka dewek tak boleh. Kita juga muka ke wong lain tidak boleh, haram. Hati-hati ikhwan, sekarang mengerikan lewat media ini. Ya, berapa banyak gambar maksiat yang sudah dilakukan oleh wong-wong dalam adegan film kah, sandiwara kah, atau postingan kah, yang dulu sekian tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu dia bikin, sudah tersebar seluruh dunia. Sekarang dia sudah tobat, sekarang dia sudah tidak lagi, tapi gambar itu terus beredar, foto itu, film itu terus disaksikan. Ini nak lagi ada baca lagi deh. Ya itu bukan dia nyebar, tapi keadaan sudah tersebar karena dosa yang dilakukan pertama itu antara itu sama Allah. Tapi kalau orang itu sengaja membuka foto-foto, gambar-gambar yang dia dulu berbuat buruk, cerita-cerita lama tentang dia, kemaksiatan dia, maka itu sama baik kata Rasulullah dengan menampakkan maksiat itu dengan terang-terangan, walaupun dulu dia melakukannya tidak dengan terang-terangan. Allah murka terhadap orang seperti itu. Kenapa? Waqad satarahullah ta'ala alaih. Allah telah menutupi dirinya dari aib keburukan tersebut, tapi dia cerita kepada kawan, ya fulan amiltul bariha kada wa kada, wahai fulan, dulu semalam aku ngawikin ini dan ini, aku melakukan ini dan itu, kemarin minggu lalu, dulu waktu aku masih di tempat sana, dulu waktu masih tinggal di sana, dulu waktu aku masih SMP, waktu kuliah, waktu cerita dia tentang keburukan dia. Jangan, tidak diperkenankan. Ya, dia sudah jadi orang baik, walaupun dia masih jadi orang buruk pun tidak boleh, apalagi sudah jadi orang baik. Allah nutupi aurat tersebut. Wa yusbihu yakshifu sitrallah alaih, lalu dia buka sitar yang Allah tutupi dari dosanya. Taib. Sekarang kita maju masuk kepada bab berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Yahrumu 'alal mukallif ay yuhadditha 'abdal insan aw zawjatahu aw ibnahu aw ghulamahu aw nahwahum bima yufsiduhum 'alaihi idza lam yakun ma yuhaddithuhum bihi amran bima'ruf aw nahyan 'anil munkar. Qala Allah Ta'ala wa ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Wa qala Ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wa rawina fi kitab Abi Dawud dan Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khabbaba zawjata imri'in aw mamlukatin falaysa minna. Ma'na khabbaba bil kha' mu'jamah thumma ba'a mu'ahada al makrum ma'nahu afsadahu wa khada'ahu. Ikhwan rahimakumullah. Di sini adanya larangan keras, haram hukumnya. Yahrumu 'ala mukallif, diharamkan bagi seorang yang berkuasa di keluarganya, di tengah lingkungannya. Terutama di sini disebut adalah keluarganya, sebagai bapak kah, sebagai paman kah, sebagai majikan kah, sebagai bos kah dia, yang merusak. Ayu haditha 'abdal insan, dia membicara dengan ucapan-ucapan yang bisa merusak orang-orang yang ada di bawahnya, seperti hambanya, pembantunya, istrinya, anaknya, dengan ucapan-ucapan yang bisa merusak akal pikiran mereka atau merusak pandangan-pandangan mereka. Wa yufsidu alaihi idza lam yakun ma yuhaddithuhum bihi amrun bil ma'ruf aw nahyan munkar. Jadi kita nak hati-hati ngomong sama bini kita, sama anak kita, sama pembantu kita, sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat mereka akhirnya rusak, membuat mereka akhirnya rusak. Asal budak masih kecil diajak ngomong cawang dewasa, ya, atau yang seperti itulah yang membuat mereka tadi itu tidak tepat untuk menerima omongan itu, tapi kita ajak ngobrol tentang hal yang seperti itu, sehingga akhirnya mereka rusak hati dan pikiran mereka. Tapi ajaklah mereka ngomong tentang perkara yang baik, amar ma'ruf nahi munkar, yang baik-baik, yang bagus-bagus, itu yang dianjurkan. Qala Allah Ta'ala wa ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong menolonglah kalian dalam urusan yang baik, jangan bertolong menolong dalam urusan yang bermusuhan. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, bertolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa atau permusuhan. Nah, kadang-kadang juga ini kita dapatkan wong tua ngajari anak untuk bermusuhan, ya, berdendaman, bermusuhan. Kadang-kadang majikan juga ngajari anak buahnya dengan cara nipu. Bisa di toko, dagangan, bos, dia ngajari anak buahnya biar pacak dapat untung besar, diajarinya bagaimana cara ada penipuan yang halus, ya, entah lewat ucapan, entah lewat ngerubah ini, ngerubah itu. Nah, ini ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Atau yang kita sering dapat juga dalam cerita, dan ini kenyataan ada, wong tua
kadang-kadang ngajak anaknya untuk memboikot keluarga orang lain. Yang mungkin sudah pernah kita bahas ketika masalah silaturahim, bermusuhan. Dari orang tuanya, anak beral baik, dia kata urusan, orang tuanya bermusuhan, orang tua tadi ngomong sama anaknya untuk ikut bermusuhan dengan keluarga si fulan. Ya, misalnya dia omongnya, kamu tidak usah main ke situ, tidak usah bergaul sama keluarga itu. Ya, awas kalau kamu main keluarga itu, atau disebabkan suatu keburukan tentang keluarga tersebut. Dengan tujuan bukan untuk melindungi anak dari keburukan, tapi sekedar untuk menyebarkan keburukan. Nah, ini dilarang, tidak dibenarkan. Dalam sebuah hadis rawahu Imam Abi Daud dan Nasa'i dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah pernah mengatakan, man khabbaba zaujata imri'in aw mamluka falaysa minna. Siapa yang merusak, yang mengajarkan kesalahan-kesalahan kepada istrinya, kepada anaknya, kepada pembantunya, kepada orang yang bekerja bersamanya, maka itu bukan dari kelompok aku, kata Rasulullah. Nah, ini sering kita dapatkan, ada orang yang terpelok, ya, melok-melok diajak karena dia tadi itu bawahan, karena dia tadi itu pekerja, hanya dia melok, atau dia kata urusan dengan perkara masalah tersebut, tapi digeget diajak sehingga terpelok untuk juga melakukan kesalahan-kesalahan. Maka orang yang melakukan tersebut, kata Rasulullah SAW, man khabbaba zaujata imri'in aw mamluka falaysa minna, bukan dari kelompok aku orang yang seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faslun yang bagi ayyuqala fil mal al-mukhraj fi ta'atillah anfaqtu wa syabhahu fayuqalu anfaqtu fi hajjati alfan wa anfaqtu fi ghazwati alfan wa kadha anfaqtu fi diyafani wa fi khitanil auladi wa fi nikahi wa fi jabil dhalika wa la yaqulu ma yaqulu kathiruna min al-awam gharimtu fi diyafati wa khasartu fi hajjati wa dayya'tu fi safari wa hasalahu anna anfaqtu wa shibhu yakunu fi ta'at wa khasartu wa gharimtu wa dayya'tu wa nahuha yakunu fi ma'asi wal makruhat wa la tastamil fi ta'at. Nah, kembali masalah ucapan ikhwani. Kadang dalam bahasa pergaulan kita menggunakan kalimat-kalimat yang tidak tepat. Ternyata ada hukum di dalam syariat. Di sini dikatakan yang bagi hendaklah bagi seorang yang dia mengorbankan hartanya untuk suatu ketaatan, untuk suatu kebaikan, misalnya ada kesedekahan, maulid, atau dia tadi itu safar pergi untuk umroh, haji, atau ziarah aulia, atau menghadiri kegiatan silaturahim, atau dia bersedekah untuk anak yatim misalnya, atau santunan ini santunan itu, atau dia memperbaiki rumah ibadah, memperbaiki masjid, musola, atau apalah yang sifatnya positif, suatu ketaatan, maka hendaklah dia ngomong dengan istilah anfaqtu, alhamdulillah ana sudah infakkan, ana sudah sedekahkan, ana sudah berikan, dengan kalimat yang indah. Kalau dalam bahasa anfaqtu di sini, ya, aku sudah infakkan, ana sudah keluarkan sekian, ana sudah keluarkan sekian untuk tahun ini, untuk maulid di sini, untuk maulid situ. Ucapan itu boleh diucapkan dengan kalimat seperti tadi. Jangan kita menggunakan kalimat ana habis ke, ya, ana ludes ke, atau sifatnya yang di sini apa dah kalau bahasa kita ni mungkin, ya, ana koyak ke barangkali bahasa kita ni, ya, koyak ke duit sekian, ana habis ke, ana tumpas ke, tumpas duit sudah. Nah, itu tak boleh. Suatu yang kebaikan, ya, untuk suatu kebaikan. Kalau untuk suatu yang sia-sia, terserah, ya, ucapan itu. Nah, dalam hal ini ucapan ini diatur oleh syariat. Jadi ketika kita mengeluarkan duit untuk suatu yang sifatnya kebaikan, jangan gunakan macam istilahnya kalau uang galak nago anak di pesantren misalnya, ya, untal ke budak pesantren, untal ke. Nah, dalam maknanya itu kan. Kalau untal ke tu, ya mungkin ke lapangan bola, ya, tengah pasar, untal ke. Bagusnya apa? Titip ke, tagok ke, ya. Nah, ini dalam bahasa infak, aku infakkan untuk kebaikan itu gunakan kalimat alhamdulillah untuk sedekah tahun ini buat anak yatim dari masjid kita infak ke sekian, kita sedekah ke sekian, kita bagi ke sekian. Bukan kita ngoyak ke sekian, ya, sudah tumpas sekian, habis sekian. Nah, kalimat seperti itu tidak pantas, habis sekian, sumpah sekian, ya, karena ini untuk sesuatu yang baik, untuk di jalan
Allah. Tapi kalau untuk sesuatu yang buruk, ya silakan. Ya, ayo tumpas duit anak nganten ke budak. Kalau nganten tidak kata sesuatu berlebihan, memang sesuai, jangan maki kalimat tumpas. Tapi kalau maaf, maki organ tunggal, jogetan, maki macam-macam adat yang tidak karuan, ya wajar. Tumpas ludes, apalagi nak pakailah kalimat yang tidak pantas itu, silakan. Untuk sesuatu yang memang tidak bagus. Tapi kalau untuk suatu ketaatan, jangan. Ya, alhamdulillah tahun ini untuk Maulid Akbar kita sempat infakkan, kita sedekahkan ya, sekian puluh juta misalnya. Kita kadang-kadang menggunakan kalimat yang tumpas, habis baik, rasanya kurang nyaman kalau untuk suatu ketaatan itu. Cuma sering kita mengatakan habis sekian tahun ini, habis sekian, habis susah kan nak kata sisa, nak kata bekal kebaikan. Padahal ini suatu kebaikan. Nah, ini sampai masalah ini pun diatur dalam kalimat dalam syariat. Yang bagi ayyuqalu fil mal mukhraja fit ta'atillah, harta yang kita keluarkan untuk di jalan Allah. Gunakanlah kalimat anfaqtu wa syabhuhu, kalimat dengan anfaqtu atau yang seperti itu. Anfaqtu fi hajati alfan, aku telah menginfakkan untuk hajatku 2.000. Kadang-kadang ludes, habis, tumpas. Untuk nyekolah ke budak, tumpas sudah habis duit kita, tumpas. Nah, kalimat seperti itu jangan dipakai. Anfaqtu, kalau itu untuk suatu kebaikan. Anfaqtu fi ghazwati alfain, aku telah berinfak untuk biaya perperangan 2.000 dinar misal. Wa kadzalika anfaqtu fi dhiyafah, ya, telah aku habiskan, aku telah infakkan untuk menjamu tamu sekian. Wa fi khitani auladi, dan dengan mengadakan khitanan anak, ya, kita infak sekian, kita keluarkan sekian untuk kebaikan tersebut. Nah, jadi jangan menggunakan kalimat yang sifatnya tidak pantas. Wa fi nikahi, ya, tumpas. Ada waktu zuat kemarin tu, habis tumpas. Habis tumpas, sudah habis tumpas pula. Nah, padahal kita zuat coba baik. Kalau zuatnya berlebihan, ya mampu sederhana, tahan nak di gedungnya, tahan nak nyewa tempat mewahnya, ya tumpas, habis hartanya. Wa syabha dzalika wa la yaqulu ma yaqulu katsiruna min al-awam, ya, jangan berucap seperti kebanyakan orang awam. Waribtu fi diyafati, ya, gharib itu maknanya tenggelam, maknanya orang yang ya kehilangan sesuatu dan mendapatkan beban. Macam tadi tumpas, ludes, habis. Wa khasirtu fi hajati, atau kita ngerasa rugi, hilang bayar duit, ya. Sekian habiskan untuk ini, sekian untuk berobat, habis duit, hilang. Jangan dikatakan hilang kalau untuk suatu kebaikan, untuk berobat misalnya. Ala kulli hal. Wa dhayya'tu fi safari, aku telah dhayya'tu itu menghilangkan, padahal itu bukan hilang. Wa dhayya'tu fi safari, dalam perjalananku. Wa hasalahu anna anfaqtu wa syukru yakunu fi ta'ah, dan kita pakailah kalimat infak tadi untuk suatu ketaatan. Wa khassartu wa gharibtu wa dhayya'tu wa nahu yakuna infa'asi, kalau untuk suatu kemaksiatan, kelalaian, silakan pakai kalimat dhayya'tu tadi, aku buang, aku koyak ke, aku buang, aku habiskan, ludes, tumpas, dan seterusnya. Wala tastamil fi ta'ah, jangan dipakai istilah itu untuk ta'at. Wallahu a'lam. Faslun mimma yanha anhu ma yaqulu katsirun minan nas fi shalah idza qala al-imam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa yaqulu ma'hum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa hadha mimma yanbaghi tarku wa tahdhir minhu. Wa qad qala sahibul bayan min ashabina inna hadha yubtilu as-salah illa an yaqsuda bihi tilawah. وهذا الذي قال وإن كان فيه نظر والظاهر أنه لا يوافق عليه فينبغي أن يجتنبه فإنه وإن لم يبطل الصلاة فهو مكروه في هذا الموضوع والله أعلم. Nah, ini juga mungkin ya, di lingkungan kita jarang dipakai, tapi adanya larangan seorang ketika sholat, wa mimma yunha anhu, dilarang kita lakukan ma yaqulu katsirun, apa yang sering dilakukan oleh orang-orang awam di dalam sholat. Apa itu? Idza qala al-imam, ketika imam mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka makmum mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menimbali ucapan imam itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makmum mengikuti dari belakang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa hadza mimma yanbaghi tarkuhu. Ini hendaklah jangan digawe ke, dihindari, ditinggalkan.
karena bisa membatalkan salat. Faqad qala sahibul bayan, dalam kitab Al-Bayan, min ashabina daripada sekelompok ulama kami, inna hadza yubtil shalah, mereka mengatakan ini bisa membatalkan salat. Illa, kecuali kalau niat dia bukan niat ngomong, tapi niatnya membaca ayat, itu tidak membatalkan salat. Wa hadza alladhi qalahu wa in kana fihi nadar wa dhahir annahu la yuwafiqu alaih. Yang jelas walaupun banyak pandangan-pandangan ulama tentang hal ini, hendaklah dihindari. Hendaklah dihindari, kecuali kalau kita salat dewek tak ada masalah. Ini imam ucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu kita ngomong juga menimbali ucapan imam, itu yang dijadikan masalah. Fa innahu in lam yubtilus shalah fa huwa makruhun fi hadzal mawdi' wallahu a'lam. Dan di sini kan memang ada satu amalan juga di luar pembahasan ini yang datang dari para ulama kita untuk qada hajat, orang yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan ketika dia berniat berhajat berpinta kepada Allah, setelah dia sampaikan dengan niat dan permohonannya, lalu dibaca surah Fatihah, lalu dia baca Fatihah tadi, ketika sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu diulangnya sampai 7 kali. Ada juga menganjurkan sampai 10 kali atau lebih. Setelah itu baru dilanjutkan wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Arti iyyaka na'budu, kepadamu kami menghambakan diri, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami minta pertolongan. Di situlah kita minta hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut fi'lus salaf, ya, bukan suatu yang berdasarkan hadis Nabi SAW, tapi tidak bertentangan dan berkata tidak merusak hukum Fatihah. Kita mengulangi kalimat tersebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang seperti ini banyak terjadi ya, di zaman Rasulullah SAW atau sahabat, yang mereka mengulangi beberapa kalimat-kalimat untuk lebih menekankan makna daripada kalimat tersebut, seperti doa-doa yang ada dalam Al-Quran kadang diulangi oleh mereka untuk membacanya, untuk lebih banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahuha yakunu minal ma'asi. Faslun مما يتأكد النهي عنه وتحذير منه ما يقول العوام وأشباههم في هذه المكروس التي تؤخذ مما يبيع أو يشتري ونحوهما، بينهم يقولون هذا حق السلطان أو عليك حق السلطان ونحو ذلك من العبارات مشتملة على تسمية حقا أو لازما ونحو ذلك، وهذا من أشد المنكرات وأشنع المستحدثات، حتى قد قال بعض العلماء من سمي ذلك هذا حقا وهو كافر خارج عن ملة الإسلام، نعوذ بالله. والصحيح أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حقا مع علمه بأنها ظلم، والصواب أن يقال المكس أو ضريبة سلطان أو نحو ذلك من العبارات، وبالله توفيق والله أعلم. ويكره يسأل الله بوجه الله تعالى غير جنة. Faslun mimma yata'akkad nahi, di antara yang dilarang juga dan diperingatkan untuk jangan sampai melakukannya, itu yang sering diucapkan oleh orang-orang awam. Ma yaquluhul awam wa asbahum fi hadzal maqus allati, itu takaran atau timbangan, tukhadhu mimma yabi'u yastari, yang dipakai digunakan untuk jual beli. Wa nahwihima fa innahum yaqulun, mereka kadang-kadang mengatakan hadza haqqus sultan au alaika haqqus sultan wa nahwu dzalika minal ibarah. Jadi mereka menggunakan menisbahkan ukuran-ukuran itu dengan bukan kepada ukuran syariat, tapi lebih memegang ukuran dibuat oleh sultan atau pemerintah dan bertahan dengan hukum tersebut, bukan hukum yang dibuat oleh syariat. Yang seperti ini dilarang dalam jual beli, walaupun pemerintah atau dunia ini menggunakan satu sistem yang mereka atur, kita tetap harus menggunakan apa yang diatur dalam syariat. Ketika orang itu bertahan menggunakan sistem dagang, cara dagang yang sifatnya di situ melanggar syariat Allah dan dia paksakan, maka itu hukumnya haram. Bahkan ketika orang tersebut mengatakan itu sampai memaksakan dan seakan-akan menyingkirkan hukum syariat Allah, bisa orang itu dihukumi keluar dari Islam. Syariat sudah menentukan cara begini, tapi orang tersebut menggunakan sistem yang dibuat oleh manusia dan menyingkirkan apa yang diatur oleh Allah. Dalam jual beli dan dalam hukum apapun juga itu dilarang, dan itu bisa sampai naudzubillah mengeluarkan orang dalam syariat Islam, seperti yang kita sering dapatkan dalam urusan warisan misalnya. Ketika syariat sudah ngatur warisan itu dibagi dengan cara begini, lalu ada orang-orang yang punya pemikiran yang salah, ngerasa diri pintar, menganggap cara pembagian itu tidak
tidak bagus, tidak benar, tidak adil. Padahal yang ngatur itu sudah Allah yang Maha Adil. Sampai dia mengatakan kalau macam ini syariat ini tidak adil. Setelah kita jelaskan ini cara macam ini, cara bagi macam ini sudah ketentuan syariat dengan dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang sudah ditetapkan ulama. Lalu mereka memandang itu tidak adil dengan kacamata mereka. Sampai saat ini kan masih kita dengar ada orang-orang yang minta bagi waris lanang sama betina, tegak sama tegak, duduk sama duduk istilahnya. Minta tetangga gato, minta dibagi ya gato. Ketika kita katakan oh tidak bisa, ini sudah ketentuan syariat, lanang 2 kali lipat dari perempuan, didzakir misalnya saya. Mereka mengatakan tidak adil kalau macam itu. Kalau macam itu Islam tidak adil. Nah ini orang keluar dari Islam bisa. Nah kalau sampai dia ngatok seperti itu, kalau dia cuma ngapa macam itu tuh, nah itu masih istifham, ngapa macam itu tuh, ngapa tidak bagi gato, ngapa tidak bagi sama. Tapi kalau sudah sampai ponis, oh tidak adil syariat, nah, sampai macam itu, naudzubillah, ini orang bisa keluar dari syariat Islam. Begitupun dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan Allah dalam urusan perdagangan, dalam urusan jual beli, simpan pinjam dan seterusnya. Ketika urusan itu bertentangan dengan syariat Allah, lalu dia katakan itu yang benar, bahkan menyingkirkan syariat Allah, itu bisa membuat orang keluar dari syariat Islam. Jadi banyak ya yang terjadi di lingkungan itu sekarang, orang-orang yang terlalu merasa pintar menganggap aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat itu tidak tepat atau tidak etis atau sudah tidak tepat waktunya, ketinggalan zaman dan lain-lain. Terutama yang banyak kita saksikan dalam urusan pembagian zakat, pembagian harta waris. Itu banyak orang yang tidak paham, dia protes dengan apa yang sudah ditentukan syariat atau hukum yang ditentukan syariat tentang masalah pernikahan, talak, cerai dan seterusnya. Kita sudah katakan ini jatuh talak, dia tidak baca nerima, dia tidak baca nerima, karena secara akal dia tidak kado macam itu jatuh talak, padahal ini sudah jatuh talak misalnya. Dan orang bisa bahaya juga. Ujungnya kalau siapapun yang sampai mengatakan syariat itu salah, syariat itu tidak benar, syariat itu tidak adil, hukum ini tidak benar, padahal dia tahu itu hukum datang dari Allah Rasul, ini orang bisa keluar dari syariat Islam dalam makna kafir. Wallahu a'lam. Faslun yukrah ayus'alu biwajhillahi ta'ala ghairal jannah. Rawina fi sunan Abi Daud an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah yus'alu biwajhillahi illa al-jannah. Ma'asyar ikhwan rahimakumullah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah yang kita minta adalah yang baik. La yus'alu biwajhillah illa al-jannah. Tidaklah seorang itu berbuat suatu benar-benar karena Allah kecuali dia berharap surganya Allah. Berbuat karena Allah tapi mengharap bukan surga, itu tidak boleh. Berharap karena berbuat kebaikan hendaklah dia berharap surga. Walaupun kita tahu dalam hadis lain dijelaskan ada yang lebih hebat dari surga, yang diharapkan adalah ridha Allah, tapi selalu digandeng antara ridha dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita minta sama Allah, minta surga, karena di surga itulah kita berjumpa dengan Allah, dan di surga itulah kita akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kalau ada orang ngomong anda tidak minta surga, anda tidak pengen surga, ya, dengan dia minta balasan yang sifatnya di dunia misalnya, itu suatu keburukan yang tekak, ujung kita ahmak. Allah sudah menjanjikan memberikan balasan surga, tapi dia menolak, dia minta yang lain daripada surga. Sementara di surga itulah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, termasuklah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Walaupun ungkapan yang diungkapkan oleh banyak salaf, aku pengen surga bukan karena kenikmatan surga, tapi karena pengen berjumpa dengan Rasulullah, itu tidak berarti dia tidak galak surga. Ya, dia tahu surga cuma tujuan pengen surga, bukan surga dengan kenikmatannya, tapi karena pengen berjumpa dengan Rasulullah, karena dia tahu di surga itu dia bisa berjumpa dengan Allah, karena Allah telah menjanjikan itu, berjumpa dengan Allah akan kita dapatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dianjurkan minta ridhanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan ridha itu ikhwan lebih tinggi daripada surga, maka diminta lebih dahulu, Allahumma inni as'aluka ridhaka. Ridha dulu sebut, walaupun di situ bukan thumma tapi waw sejajar, ya, ridhaka wal jannah, minta ridha Allah dan surga. Wa na'udzubika min sakhatika, kemurkaan Allah, dan berlindung dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ridha ini lebih, karena dalam hadis pun diceritakan ketika ahli surga sudah masuk dalam surga,
kemudian ahli neraka sudah masuk dalam nerakanya, sudah selesai, maka ditutuplah pintu surga dan neraka tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada ahli surga dengan apa yang mereka rasakan, maka mereka semua menjawab dengan jawaban yang kami rasakan semuanya penuh dengan kenikmatan. Lalu Allah mengatakan, maukah kalian aku berikan yang lebih dari itu? Sampai ada surga mengatakan, ya Allah, apakah ada yang lebih dari ini? Lebih dari nikmat surganya? Ada, kata Allah. Apa itu? Aku berikan keridoanku kepada kalian. Maka mendengar itu, keridoan Allah itu, orang yang dari surga ini bertambah masrur, tambah gembira, melebihi daripada kenikmatan yang mereka dapatkan dari surga itu sendiri, karena mendapatkan keridoan Allah. Dan Allah mengatakan, aku tidak akan pernah mengadab kalian selama-lamanya, karena Allah sudah ridho tadi. Jadi ridho ini yang paling penting. Ma'asyil ahbab rahimani rahimakumullah. Faslun yukrahu man'a man sa'ala billahi ta'ala wa yushaffa bihi. Kemudian ikhwan rahimakumullah, di sini dijelaskan juga pembahasan mengenai kalau ada wong, ya ini kadang-kadang memang jadi kong senjata, minta hajat sama kita atau pengen meyakin ke kita tentang suatu perkara, dia sudah bawa nama Allah, maka jangan kita tidak teruti, jangan kita tidak percaya, jangan kita tidak terima. Misal contoh, terlepas dia bohong atau tidak, itu urusan dia sama Allah. Ada orang kita lagi interogasi tentang suatu yang kita anggap dia ini melakukan suatu kesalahan. Ini kita masih mencari tahu benar apa tidak. Kita tanya, ana tidak nian. Sampai dicecer, dipaksa, sampai itu demi Allah ana tidak. Misal. Nah, kalau orang itu sudah membawa nama Allah, maka sudah tutup. Jangan nanti cecer lagi. Kalau dia sudah bawa nama Allah, demi Allah ana tidak melakukan itu. Jangan lagi kita paksakan untuk dia terus ditanya lagi. Sudah, kenapa? Kalau kita masih, nah ini justru kita celaka. Terlepas dia nanti bohong ataupun jujur, itu bainahu bainallah. Ketika orang itu sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka kita hormati ucapan tersebut. Kalau orang itu bohong, ya na'udzubillah, dia yang celaka. Tapi kalau kita tidak mempercayai sedangkan dia sudah mengangkat sumpah dengan menyebut nama Allah, yang kita berarti tidak menghargai, menghormati orang yang membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Rawina fi sunan, di sini dikatakan yakrah, makruh hukumnya, man'a man sa'ala billahi ta'ala, orang meminta hajat atau meminta sesuatu atau ingin meyakinkan kepada kita tentang sesuatu agar dia terbebas dari suatu tuntutan atau suatu ancaman sampai dibawa nama Allah, maka tidak boleh kita tolak, kita harus terima. Rawina fi sunan Abi Daud wan Nasa'i bi asanid sahihah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis datang dari Imam Abi Daud dan Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih, bersumber dari sahabat Rasulullah sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Qala Rasulullah SAW, bersabda baginda Rasulullah SAW, man ista'adha billahi fa'idhuhu wa man sa'ala billahi ta'ala fa'atuh wa man da'akum fa'ajibuh wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu ma takafi'uhu fad'unahu hatta tarau annakum qad kafatumuh. Nah, dalam hadis ini ada beberapa perkara. Rasulullah mengatakan, man ista'adha billahi fa'idhuhu, siapa yang minta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah. Kalau ada orang berlindung, minta berlindung, minta keselamatan, minta tolong dengan bawa nama Allah, maka lindungilah dia. Wa man sa'ala billahi ta'ala fa'atu, dan siapa yang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah, minta hajatnya, minta keyakinan kita untuk mempercayai dia, minta dia dibebaskan dari tuntutan dengan membawa nama Allah, maka berikan apa yang mereka inginkan ketika memang kita mampu memberikan. Jadi jangan kita kalau sudah bawa nama Allah masih kita anggap sepelekan. Jangan pula kita barengkan dengan suudzon. Itu sudah bawa nama Allah, maka lakukan apa yang kita mampu dari apa yang diinginkan. Terlepas nanti ternyata dia na'udzubillah min dzalik berbohong, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kita menghormati sebutan nama Allah itu. Demi Allah, demi Allah, walaupun kita tidak menginginkan orang, apalagi kalau urusan yang sepele membawa nama Allah. Ada orang minta bantuan kepada kita dengan untuk meyakinkan ke kita tadi sampai dia membawa nama
Allah. Sebetulnya jangan sampai dia nyebut nama Allah, kita tunjuk apa yang dia minta. Cuma kadang-kadang ada keraguan pada diri kita atau kurang berani kita nolong dia, lalu terpaksa dia mengungkapkan dengan menyebut nama Allah, maka sudah, jangan ditunda, kebaikan itu langsung berikan. Kemudian wa man da'akum fa'ajibu, siapa yang undang kamu, undang untuk suatu kebaikan, untuk suatu perkara yang mubah, maka datangi, kata Rasulullah SAW. Termasuk hakul mu'min alal mu'min, hak seorang mukmin terhadap saudara yang mukmin, ijabatul dakwah, memenuhi panggilan, undangan. Jadi kalau undang kita, kata halangan, kata uzur, datang. Kalau pernikahan, sebagian ulama mengatakan wajib akad nikahnya loh, bukan resepsinya. Menghadiri akad nikah, karena di situ kita bisa menjadi saksi, menyaksikan perkara. Tapi itu pun kalau tidak ada kemungkaran. Kalau di dalamnya ada kemungkaran, maka tidak wajib. Apapun acara, apapun pesta, apapun kegiatan yang kita diundang untuk hadir, kalau di situ kita lihat ada kemungkaran yang kita tidak mampu untuk mencegahnya, maka tidak wajib untuk hadir. Tidak wajib untuk hadir. Bahkan kalau kita hadir, berjadi kita dapat dosa. Apalagi kalau kehadiran kita memperkuat iman orang. Kalau gawe ini benar, Syanu lagi hadir, Syanu lagi melok juga, Syanu hadir juga. Ya, jadi kan orang patokan kalau gawe ini seakan-akan pegawai kerjaan yang baik. Namun pekerjaan atau acara yang ada kemungkaran ini justru terkadang menjadi suatu kewajiban kita untuk hadir. Ada kemungkaran di suatu acara, kita tahu ini bakal ada organ tunggal. Natangkan dia nyewa organ tunggal yang terkenal dengan menampilkan betina-betina dengan pakaian yang na'udzubillah min dzalik, lagunya macam-macam. Kemudian kita tahu juga kalau sudah kelompok organ tunggal yang ditampil, uang jual obat, jual apa bakal kumpul galau. Kita fadlullah sebagai seorang penegak hukum, taplisin, tentara atau ulama atau ustaz yang disegani, yang mana kalau kita datang ke tempat itu, ini tidak berjalan galau. Organ tunggal ini tidak bakal berjalan, uang jual obat tidak bakal berani. Maka dalam hal itu wajib kita datang. Wajib kita datang. Ketika kita yakin kemungkaran itu bisa dicegah. Ya, ketika kemungkaran itu bisa dicegah dengan datangnya kita ke tempat tersebut. Macam ini pernah kami alami sendiri. Ada dulu banyak sekali uang kalau nganten ke lanang betina berdampingan waktu akad nikah. Karena ini mungkar. Ini suatu kemungkaran. Akad nikah, pengantin betina di sampingnya, pengantin lain sebenarnya walinya di situ. Ya. Nah, boleh zaman dulu, zaman masih kebaya segala macam, itu lebih parah lagi. Ini mungkar, ini kemungkaran bertentangan dengan syariat. Kita sudah jelaskan, kita sudah bahas di majelis. Alhamdulillah begitu banyak anak-anak majelis ini pengen ngerubah adat ini menjadi baik. Nah, ketika mereka mau merubah, masih ada pro kontra. Wong lama calon lama itulah. Ya, sampai ada yang kata terlalu dangkal mengatakan kau dosa melek calon habaib, itu calon habaib. Bukan calon habaib, itu syariat. Pengantin betina tidak disamping. Jadi dia bingung mana, tetap ada yang ngotot nak nampil ke penantian di situlah. Cuma ketip kawan kita ngomong, waktu kita diundang ada pilihan hadir jam sekian, akad nikah, resepsi jam sekian. Nak hadir dua-duanya boleh. Nak hadir salah sikot saya Ustaz. Ketip ngomong, beb Ustaz Hasan Ustaz akad pas hadir pas akad beng apa? Kami ada baca nak nyalan gitu ini. Apa dia nak misalkan pengantin lanang sama betina, tapi kalau ada Ustaz pasti mereka nurut. Nah, berarti kemungkaran ini bisa dicegah, maka wajib kita datang. Wajib kita datang. Kemungkinan bisa lepas dengan kita nak datang, mereka tadi itu, itulah kadang-kadang hukum ini tergantung dengan ustaz. Ya, macam banyak kami kadang-kadang lewat satu kampung, nyok betina-betina nyogok di pinggir lorong depan rumahnya, maki kodong congkok ini be. Pas ustaz lewat berdebis masuk ke rumah kalau. Ada yang langsung ngapi ke jilbab. Jadi hukumnya karena Allah, bukan manusia. Ya, bukan karena Allah. Pernah juga di daerah dua ulu sana. Acara tadi pas ada kita cantik rapi. Oh, pengantin dipisahkan, tidak ada ini betina suruh masuk juga lanang sini. Pas selesai akad nikah, kadang-kadang masih agak nakal juga. Mentuklah betina tu, mentuklah. Sudah selesai juga akadnya nih. Emang kalau sudah akad selesai mentuk itu boleh, dalam arti kata bolehnya ngapo? Sudah sah untuk lakinya sah, tapi untuk kami ni apa boleh mengagai betina tadi pengantin? Sebenarnya tidak juga. Sebetulnya abdulnya jangan mentuk dulu. Kalau nak tanda tangan nak ketemu, bagus sih perempuan laki-laki mendatangi si perempuan. Cuma ya khair lah, akad nikah sudah selesai. Nah ini sampai ada omongan, pas kita tadi itu mentu, teriak sih kau, mentu kelah sudah, laju kelah, ustaz tak kata lagi. Sampai macam itu. Ya. Nah, berarti keberadaan kita memang bisa mencegah kemungkaran yang fatal, atau minimal meminimkan kemungkaran itu, tidak terjadi kemungkaran yang fatal.
Ini perlu kita mungkin bisa kita lakukan. Jadi hukumnya bukan lagi sunnah. Ya, kalau kita yakin di suatu kemungkaran, kehadiran kita bisa mencegah kemungkaran tadi. Tapi kalau kita orang biasa, kita tidak mampu untuk melakukan mencegah itu, bahkan kita tidak dianggap wong, kita tahu di suatu kemungkaran, maka tidak harus hadir. Nah, dikatakan apa terserah. Atau kita carilah mungkin alasan, mungkin kalau acara itu kita tahu kan tinggalnya ada segala macam masih ada, acara 12 habis kita datang sore baik. Kita datang nyongol, jangan bilang nyengal jadilah. Jangan dah hadir. Kita cari alasan ada undangan part lain berbarengan, sore kita datang tunjukkan hadiah. Jadi jangan hadir di saat acara tersebut ya berlangsung. Nah, ini perlu kita hati-hati, terutama orang-orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat, ustadz, budak majlis termasuklah. Karena hal ini akan gerak-gerik kita jadi penilaian. Ketika kita datang dalam suatu acara yang di situ ada kemungkaran dan kita dianggap diam, berarti gawe ini boleh. Ngapa? Ustaz lagi hadir. Karena sing ustaz melok kalau hadir kalau. Gawe ini sebenarnya dah benar. Kita kadang-kadang terjebak. Pas kita datang ke tempat itu, acara pertama bagus, setelah itu mulai acaranya agak ngeloloh, agak ngiloh. Nah, apa yang kita lakukan? Nak nyegah tak mampu, belaginya kita itu sudah menunjukkan kalau kita tak setuju. Tapi kalau kita tetap duduk, tapi anda tak nyengok, kami nunduk besar. Tapi tetap duduk di situ sama baik. Berarti seakan-akan kita ni meritahukan itu ada seperti itu. Ya, pas sebelumnya masih cantik, setelah nak selesai baru mulai kemungkaran itu munculnya. Lagi kita belum makan Ustaz, tak usah makan. Ya, biar orang tahu. Ustaz ngapa balik Ustaz makan? Anda dah baca dulu acara kamu macam ini. Makan Ustaz, dah belum kasih, tinggal. Dia ditepukul, dia ngasuh. Kalau gawe itu tidak baik, tidak benar. Baik. Wa man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Kalau ada yang berbuat baik sama kamu, balas dengan kebaikan, kata Rasulullah. Fa illam tajidu, kalau kau tidak mampu, maka balaslah kebaikan itu dengan mendoakannya. Paling sedikit, jazakumullah khairan jaza, semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan. Itu sudah doa. Nah, dengan itu berarti kita sudah membalas kebaikan orang tersebut, kata Rasulullah. Fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafatumu, sehingga mereka tahu kalau kalian sudah membalas kebaikan itu dengan kebaikan. Jadi dengan doa. Kalau mampu balas mengunjuk kita kebaikan, balas kebaikan. Ya, macam orang dulu kadang-kadang mau datang awak tenong, nyampe rumah kita balik ada isi juga tenongnya. Ya, padahal tenong isi itulah kita putar-putar. Iya kan? Nah, kalau tidak mampu, ya sudah, doa, jazakumullah khair, terima kasih banyak, Allah barik fikum, dan berkah usaha kamu, bla bla doakan. Itu sunnahnya. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwan rahimakumullah, billahi mungkin di beberapa majelis kami sudah sampaikan peringatan kepada kita untuk jangan buang waktu dengan nonton sepak bola. Ya, terutama untuk lanang, tidak ada nonton bola. Ya, kalau ada lelo pula. Ya. Nah, cuma psikologi pun anda sampaikan ikhwan, yang juga termasuk rentetan kemaksiatan yang muncul lewat sepak bola ini, jangan berundi. Ya, walaupun kita kadang-kadang dibuat sekedar untuk ya main-main baik. Ayo semalam nih siapa yang menang? Belanda apa Inggris? Jadi gitu. Kalau Belanda menang, mana? Kau mandari aku. Kalau aku Inggris menang, kalau Inggris menang kau mandari aku. Maka mana? Bakso depan tuh. Haram. Judi itu. Ya, walaupun kesannya kita cuma main-main. Kadang-kadang orang ini sering macam itu. Ya, berundi, bahkan sampai memang dijadikan judi ini ya. Apalagi sudah babak semifinal, babak final kayak banyak yang berjudi macam itu. Ya, antara Paraguay dengan Brazil, siapa menang? Ya. Aku Paraguay, aku juga. Nah, sudah skor berapa jadi? Tebakan skor. Nah, ini haram, walaupun kesannya kita cuma bermain. Ya sudah, kalau aku yang menang, tebakan aku menang, Belanda menang, kau bayar aku 3 malam turut-turut makan di Samudra. Ya, uji kawan. Ya sudah, kalau Belanda menang, kau bayar 3 malam di pagi sore. Apa pun judi, haram. Jangan dilakukan itu. Walaupun kesannya cuma bermain, ngajak makan, ya, atau diajak, pokoknya apapun sifatnya dengan pengundian seperti itu haram hukumnya. Ya, himbauan untuk tidak begadang sudah kami sampaikan sering, kayak kesering juga legunyam pula. Ya, yang jelas tidak ada faedahnya gawe kita nonton begadang nonton bola itu. Lemak tidur nyenyak, tanya besok pagi berapa kosong semalam, siapa menang, kan itu yang dicari orang kan. Iya, siapa menang berapa kosong, selesai. Tahan begadang sampai 2 jam
Tak tahu kosong-kosong, perpanjangan waktu berapa jam, setengah jam, kadang lagi melek lagi, masih satu hamo, hanya ada penalti sampai subuh tidur, pas azan subuh 10 menit lagi tidur, sudah lewat, haram. 2 jam setengah malam itu hitungnya maksiat kepada Allah. Walaupun kato kalah nonton bola itu mubah, kato kalah, gara-gara kita ninggal ke sembahyang subuh terlambat, jadi maksiat ibadah itu begadang kita malam itu. Jadi mending sudahlah tinggalkanlah. Ya, apa nak repot ke? Dulu kamu bukan hanya main bola, waktu kan bukan, wakilan kampung itu bukan. Walau paling ajib urus dunia kita, urus akhirat kita dengan apa yang kita butuhkan. Kalau mengerti hobi bola, pengen tahu Tanjung siapa menang sekarang, berapa kosong, sudah. Kalau nanti agak sedikit pengen mendalam, nanya siapa yang ngegol ke, udah itulah. Sondalnya betul tenangnya. Subhanallah. Kadang-kadang bingung dia nonton bola. Kalau sudah final kayak LT nyiapkan, RW nyiapkan, sokongan, ke pasang layar, begadang sekampungan. Sampai tegak cancang. Nyiap ke bangku cuma 4 ikut. Betul sepuluh tegak kalau. Anak pernah berdesau di Jakarta. Udah lama nih kejadian. Balik dia ada mampir ke rumah kawan. Jam 9 tu sepi kampung tu, padahal daerah padat. Pas kita lagi duduk masuk rumah kawan tadi ngobrol tu, wow, sekampung apa teriak kalau. Apa je kita? Dah tu gol. Lagi nonton bola kalau. Sekampung kan lagi nonton bola, pas gol teriak kami setiap rumah teriak. Gila tak? Subhanallah. Untungnya apa tak tahu. Yang jelas melalaikan. Waktu tu buang pasti ditanya Allah. Kalau akibat dari itu kita ngantuk, semayang kita terlambat, tidak khusyuk, wirid tidak berjalan, wallah nyeselnya luar biasa. Nyeselnya luar biasa. Ustaz kalau anda tidak ngantuk, Ustaz tetap segar kan? Sama baik. Walaupun yang tidak terlambat subuh, waktu yang dibuang 2 jam setengah, 3 jam semalam itu bakal dituntut, bakal ditanya oleh Allah. Karena saya sampaikan kan, kemarin juga sampaikan, sambil zikir Ustaz. Baca dulu. Sambil berzikir. Sisip boleh ladap sama Allah. Otak inti, mata inti, pikiran inti nonton bola, mulut inti ngucap zikir. Pas gol langsung inti ucap, no. Sisip dak gol kan, tas kena tiang, no. Bujannya. Atau zikir lepas. Itu mengerikan itu. Tidak betul sudah ada sedang koi. Tidur. Tanya cak tadi berapa kosong semalam, sama dia nonton, kita nonton. Kadang-kadang lebih bodoh lagi, semalam sama-sama nonton, sama begadang, pagi masih bahas lagi, dibahas ini, berbantah pula. Subhanallah, la haula wala quwata. Namun dia permainan, main bola, la'ibun wa lahu. Mungkin semalam sudah kami sampaikan di Dato' Agil, yang hadir mungkin sudah paham. Namun kita tidak termasuk kelompok orang yang bodoh, yang buang waktu, buang tenaga, buang nikmat Allah untuk sesuatu yang sia-sia. Wallahu a'lam bissawab. Malam ini jatuh ikhwan, ba'dal maghrib kumpul zikir ziarah di Masjid Haddad. Setelah solat isya itu ziarah ke makam-makam aulia ulama yang ada di seberang ulu ini insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا اعترفنا بأننا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى عليه عبد الحب وآله والحمد لله في البدع والآخر.